Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan seminar online perasaan pada tanggal 25 Juli 2017. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar tentang storyline yang akan dibawakan oleh Pak Jumianto, SPD Master Engineering. Mohon maaf kalau saya harap dikoreksi. Beliau bekerja di SMA Negeri 1 Karangmojo, Gunung Kidul, dengan golongan pembina pembina 4 dengan jabatan guru madya. Beliau mempunyai riwayat pendidikan sampai S2 di perguruan Jakarta Teknik atau program di lulus tahun 2010. Untuk S1-nya di IKIP Negeri Yogyakarta, FMIPA, Pendidikan Matematika, dan beliau lulus tahun 1996. Dan SMA-nya SMA 1 Wonosari, SMP-nya SMP Mulo Wonosari, SD-nya SD 1 Kediri, dan diawali tahun 1985 beliau lulus SD. Untuk kualifikasi non akademiknya, beliau merupakan pernah menjadi peserta pertukaran mahasiswa Indo-Jerman, Student Exchange Indo-Germany di Universitas Karlsruhe, Jerman pada tahun 2007-2008 yang diselenggarakan oleh Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pendidikan. Pelatihan-pelatihan yang beliau itu sudah banyak sekali, sampai ada 18 pelatihan, dan pelatihannya semuanya berhubungan dengan, kayaknya banyakkan dengan pendidikan guru. Setelah beberapa diantaranya adalah di kelas guru bidang studi matematika di Kabupaten Gunung Kidul untuk tahun 2003. Suara saya? Pak Toto, suara saya hilang? Halo? Bagus Om, bagus. Bagus. Apakah suara saya hilang? Enggak, bagus. Oh, dengar. Okay. Dengar. Lanjut Om. Ya. Saya lanjutkan untuk yang terakhir kalinya, ada yang paling akhir ada bimbingan teknis guru mapel UN matematika di Kora Gunung Kidul tahun 2015. Ini untuk pelatihannya banyak banget. Nanti meningkat waktu. Apa daerah dia begitu atau dia saja ya? Dikuasai oleh Pak Jumianto, ada WordStar, Lotus, The Best, Word Perfect, Writer, Pascal, Microsoft Windows 98 dan Microsoft Office 2000. Terus Microsoft Office for Windows Advanced, Internet Appreciation, International Project Management and Consulting, Operation and Maintenance of Capital Goods, System Analysis in Water Resource Management. Ini penyelenggaranya yang terakhir adalah Universitas Karlsruhe, Jerman. Skor TOEFL-nya 410 di tahun 2009 ini. Penyelenggaranya PPP UGM Yogyakarta. Dan yang terakhir Microsoft Office Specialist Master, Master bidang komputer. Penyelenggaranya adalah Microsoft Certiport Amerika Serikat. Untuk pendidikan keterampilannya, untuk pengalaman yang tidak berhubungan dengan jabatan ini banyak juga. Sangat luar biasa nih Pak Jumianto, hampir ke seluruh Indonesia. Iya Bu, daya harus ada. Bisa disinggahi oleh Pak Jumianto. Ya. Epon juga mana? Kalau Epon itu di Bandung. Instruktur, pembuat media, penyusun, pemateri narasumber,
designer. Berarti daftar ulang ya ke pembayaran. Bagiannya. Nah, dan yang pertama itu ada ICT Based Learning for Teacher, penyelenggaraan ada Simulek. Wah, berarti Pak Jumianto udah mengenal Simulek tahun 2009 ini sebagai instruktur. Yang paling akhir tahun 2016 ini ada training pembuatan bahan ajar berbasis Android Mobile di SMA Negeri 1 Ambon Maluku, dan beliau sebagai narasumber tahun 2016, 22 Januari 2016. Untuk yang selanjutnya training pembuatan bahan ajar berbasis Android Mobile di MBO itu tadi Maluku ya, juga di Maluku sebagai narasumber. Dan penghargaan pendidikan, beliau juga sangat luar biasa ini sebagai lomba inovasi pembelajaran matematika juara 1 tahun 2004 di Kora Evaluasi DIY. Terus lomba pembuatan bahan ajar tingkat SMA SMK juara 2 tahun 2010 di BPKP di Kora DIY. Lomba blog guru juara 3 tahun 2010 di PTKP di Kora DIY. Lomba forum ilmiah guru juara 3 2013 di Kora Provinsi DIY. Dan yang terakhir adalah lomba forum ilmiah guru sebagai juara 1 di PGRI Kabupaten Gunung Kidul dengan penghargaan pendidikan yang sangat luar biasa ini Pak Jumianto. Sungguh sangat luar biasa, dan saya sangat terhormat sekali menjadi hostnya Pak Jumianto ini. Demikian sekilas info tentang Pak Jumianto. Karena menyingkat waktu, monggo Pak Jumianto, waktu sebetulnya kami serahkan ke Pak Jumianto, dan bagi Bapak Ibu yang peserta ini nanti untuk bisa memperhatikan, dan mungkin kalau jika ada sebuah pertanyaan mohon untuk ditulis di chat dulu, saya ingin bertanya. Begitu Bapak Ibu, untuk membuat situasi tenang dan terkendali, yang saya unmute hanya presenter saja untuk bisa bersuara. Oke, terima kasih. Monggo Pak Jumianto, kami persilakan untuk mempresentasikan materi storyline seperti apa dan bagaimana. Mari kita nikmati dan mari kita saksikan dan pelajari bersama. Pak Jumianto, waktu kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Jumi Setiawan atas waktunya yang diberikan dan pendahuluannya yang sangat bagus. Terima kasih juga kepada panitia yang memberikan waktu kepada saya untuk belajar bersama dalam seminar online saat peningkatan mutu pendidikan, yang pada kali ini kita mengambil judul media pembelajaran makin kece dengan storyline. Kemudian saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Juni, nama saya Jumianto, tapi dalam pembelajaran makin storyline. Sosial ini storyline teh. Malam ini kita sebenarnya akan belajar tentang storyline. Kalau dilihat dari sejarah storyline itu bisa kita buka secara lengkap, ada di websitenya di sini ya. Nanti bisa Bapak Ibu membuka langsung website resmi dari Articulate Storyline. Dan akhir ini kami menggunakan Storyline 3. Bentuknya seperti ini. Storyline versi 3. Ada Storyline versi sebelumnya, dan dari beberapa versi memang ada peningkatan. Yang saya lihat terakhir ini adalah Storyline bisa dipublish ke berbagai macam device, bisa ke tablet, bisa ke smartphone, bisa ke laptop ataupun PC. Kembali ke sejarah dari Storyline. Tahun 2017 kita menggunakan Storyline versi 3.
Dan ini saya dapatkan ketika saya mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Telkom Kemdikbud pada bulan Mei yang lalu. Itu sudah menggunakan versi 2017. Oke, untuk sedikit saja memberikan gambaran seperti apa sebenarnya storyline, kita akan buka video. Tutupan. Bener ayah namanya aman. Kenapa kan masih bedak? Enggak itu. Hitam. Oh, hitam dulu lagi. Iya. Kok udah ngeronya satu kali. Iya. Jadi bedaknya tereh lagi. Cak ibu kita ibakul lah. Nggak apa-apa yang. Daya pemimpin acara ya. Memimpin acara model John itu. Ayah 2 minggu yang akan datang memimpin acaranya. Iya ngajak bercanda we istrina Pak Gatot di isu. Kak Krisna, Kak Mbazo, Kak Om Joni, Kak Ayah. Mundini teu muncul-muncul ke Jakarta sibuk. Iya, faktor kebiasaan. Si Bunda Umi teu muncul-muncul. Capeun geus. Geus ngalah apel. Keterekelan ngalah apel. Lain meni anik breknya. Niki nih. Niki. Fotona. Katingal niki. Make takir. Baru sekarang dia moto badan seutuhnya. Biasanya mah beungeut eueuh. Ya, demikian untuk pendahuluan apa itu articulate storyline. Berikutnya kita lihat andai kata kita akan menggunakan storyline secara penuh, kita diharuskan membeli sebesar 599 USD. Ini kalau kita menggunakan secara individual ya. Kalau kita instansi atau kita grup things itu membayarnya 799 USD. Oke, ini untuk articulate storyline dari sejarahnya. Berikutnya kita lihat seperti apa sebenarnya storyline. Ini saya tutup dulu. Kita akan kembali Palintar batur mah euy. ke jendela awal dari storyline versi 3. Sebenarnya software atau aplikasi storyline itu pada sama dengan beberapa software aplikasi untuk penyedia media pembelajaran. Di jendela utama ya kita menggunakan istilah opening ya, opening window. Ada 3 menu utama. Dari mah resep bu, mau kali teka udah ke otak. Tapi batu mah si Umi, si Krisna, si Joni mah mudah. Komo bama mana kolot-kolot ya. Tangkap. Layar. Ayo teka tangkap. So kita sudah bisa mengambil belajar online, belajar iya semangat poin atau dari quizmaker. Ya, ayo mah jagonya bodoh doang. Disediakan oleh storyline. Masih di sebelah kiri ini ada beberapa nama file atau nama dokumen ya kalau kita lihat. Dokumen-dokumen yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini yang pernah saya buat 1, 2, 3. Ini proses dari awal. Ini yang paling sederhana. Ini udah mahir. Model yang ngajarin model lagi. Ini yang paling sempurna. Bergerak di sebelah kanan. Di sini ada kalau kita mau belajar secara otodidak gitu ya, ini bisa lah kita mempelajari itu.
kita akan melihat beberapa hal yang pernah disampaikan oleh para pendahulunya atau para ahlinya. Oke, kita tunjukkan terlebih dahulu sebuah contoh Panitia itu kan ada hasil 14 media orang. storyline. Hadir cuma Akan ada saya yang buka nih 2. pada Kita tanggung Excel jawab. ini. Akan saya Krishna buka. makan kering. Kemudian tapi kan ngelol bi. Umi ke Bromo. prosesnya memang Mana pemimpin ayah beberapa Pajek, saat sangat tergantung Pak dari Sugiharto, Pak device. Muklis. Nah ini tampilan Please orang Jogja. tampilan Pasar jeung Nurba. storyline yang sudah pernah saya Ah, Mau aku undur badi Eh, kerja. di Dia sini nggak mau datang. ada selamat. kalau kita slide-slide yang ada pada Microsoft PowerPoint persis sama dan cara membuatnya pun juga sama. Oke, kita tunjukkan terlebih dahulu contoh hasil media pembelajaran yang sudah pernah saya buat dengan saya menekan tombol preview, kemudian saya pilih invite project. Ini akan Ayah perlu sati uwa, kita satu nuhun perlu atua, atau nuhun pisan, bingung abdi melihat teh, hasil media di yang kana naroskeun kalau rencangan langanan biru lepat nyiri, meninggal repotkeun uwa jeung buru dan nempi, menunggu beberapa saat. emang para Tampilannya pun para juga tos seperti dengan diunduh, PowerPoint. Nanti setelah kita selesai ada close. tapi lumayan. Nah, lama atau cepat atau lambatnya trip itu tergantung dengan banyak atau sedikitnya slide yang kita buat. Oke, ini sudah selesai. Ya, inilah tampilan media pembelajaran menggunakan storyline yang pernah saya buat. Ini mohon maaf karena ini hasil dari Pustekkom, ketika itu tidak rubah sama sekali. Ini sudah dikaji oleh pengkaji media dari Pustekkom sehingga kelayakannya sudah 50% lebih. Coba. Kadang-kadang memang kieu. Kadang-kadang itu kabetul tak bisa lempeng. Nah, media pembelajaran tentunya kita membuat sebuah menu yang kita Dia itu bisa kieu ta. siapkan. Menu standar dari sebuah media pembelajaran ada kurikulum membicarakan masalah kompetensi, ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar. Di sini kita mengambil sebuah contoh di sini. Ini harus ada dalam setiap media pembelajaran, dalam setiap lomba pun ini mesti ditanyakan oleh dewan juri. Di sini saya membuat 4 menu saja karena ini hanya latihan. Tentunya nanti menu ini akan ditambah sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua. Menu ini ketika saya diamkan atau dalam posisi aktif itu tuh warna biru. Ketika saya ini maka warna aktif. Saya pindah ke menu berikutnya. Ini muncul isinya adalah video. Karena apa? Karena biar saya cepat untuk membuatnya, yaitu saya masukkan sebuah video yang membahas tentang tentunya ini tidak bagus kan? Karena seharusnya sebelum video itu sebuah pendahuluan di apa, membahas apa itu pendahuluan. Karena saya mata pelajaran matematika, maka di sini isinya semua matematika. Kalau ini diteruskan pun saya kira tidak banyak ini ya, karena ini kan khusus matematika. Saya langsung, nah
Yang terkilat itu juga saya isi video lagi, tapi maaf ini ada suaranya dulu kelupaan tidak dimatikan. Nah, kembali dalam sebuah media pembelajaran tidak boleh lupa adalah ada latihan soal. Latihan soal dan nanti diakhiri dengan evaluasi. Bedanya apa antara latihan soal? Kalau latihan soal itu nanti kita harus memberikan review jawaban siswa itu benar atau salah. Kemudian kalau evaluasi itu murni siswa hanya menjawab dan nanti hanya akan tahu hasil dari pekerjaan siswa itu pada akhir evaluasi dengan muncul skor berapa. Nah, di media yang saya buat ini belum ada evaluasi, harusnya ada evaluasi. Baik, kita lihat untuk latihan soalnya, kita usahakan ada perintahnya. Latihan soal ini ada 20 nomor, kerjakan dengan cara bagaimana mengklik atau mencocokkan atau mengisi isian singkat dan sebagainya, nanti akan disediakan oleh Storyline. Kebetulan dalam media pembelajaran yang saya buat ini semua dalam bentuk pilihan ganda. Oke, kita lihat, kita tekan tombol lanjut. Nah, ini muncul soalnya, muncul soal, kemudian kita tentukan setelah menghitung ya, kita tentukan jawabannya. Saya jawab 2, kemudian kita ikuti dengan tekan tombol kirim. Sama seperti latihan-latihan soal pada beberapa media pembelajaran. Latihan soal harus ada review ataupun follow ya, ada follow back dari kita, apakah benar apakah salah. Maka kita memberikan keterangan jawabannya benar. Ini untuk latihan soal. Tekan lanjut, kemudian langsung masuk ke nomor 2, demikian seterusnya. Ini saya tekan kirim lagi, benar lagi. Kemudian nomor 3, saya jawab 2, ini kirim lagi, itu benar semua. Ya, ini benar semua karena saya membuat soal dan jawabannya semua 2. Ya, saya hafal dengan jawabannya. Itu seterusnya sampai nomor 20. Nah, kalau kita sudah selesai untuk ini, maka nanti ada tombol atau penutup ya. Ini saya close dulu untuk sekedar memberikan contoh seperti apa hasil dari Storyline. Tentunya hasil yang saya buat ini sangat sederhana, jauh sekali dengan garis sempurna karena memang ini tarafnya latihan, dan walaupun sudah dikaji media oleh dari Jepang, tapi ya, ini belum saya coba. Baik, sekarang kalau kita mau membuat baru, tentu kita memilih new project. Tekan new project, maka dia akan muncul yang pertama. Ini karena kita membuat baru, maka ini masih kosong. Ini baru ada satu saja, ada satu slide ya. Di situ diberi istilah namanya scan. Scan itu rangkaian dari beberapa slide. Nah, jadi sebuah scan nanti bisa terdiri dari satu slide. Ya, scan satu ini kita membuatnya pada opening atau pembuka. Ini akan muncul slide ini atau skin ini pada saat pertama kali kita menjalankan Storyline. Bagaimana kalau kita mau menambahkan slide di skin pembuka ini? Caranya gampang sekali. Di sini ada menu slide ya, ada menu slide. Boleh kita boleh langsung dari sini, dari toolbar ya. Kita pilih new slide ya. Kemudian ketika kita pilih new slide, ada beberapa pilihan. Ada my template adalah
ketika kita sudah pernah membuat itu akan muncul atau akan dibuatkan template kita. Lain asal Atau juga boleh kita membuatnya dari layout yang sudah disediakan oleh Iya, dikurangi Storyline. Itu Ini ada Iya, iya. cari title, bisa bisnis ada judul, ada konten. Amin. Artinya nanti kita akan membuat sebuah slide yang sudah disediakan oleh Storyline, ada judul, ada isi, ada konten. Atau kita akan membuat slide yang hanya judul saja, maka kita pilih slide judul on. Atau kita membuat soal atau quiz, maka kita juga akan memilih nanti pada Sami-sami teteh. kalau kita akan membuat soal tapi ada gambar atau mungkin dalam sebuah soal kita membutuhkan video atau media yang lain, maka kita memilihnya adalah layoutnya berupa version with video. Atau kita memilih blank, nah ini kosong ya. Maka ketika kita memilih new slide kemudian layout blank, kita akan melihat di sini sebuah slide baru yang menempati pada skin pembuka. Ini, andai kata kita akan mau nambah lagi ya tinggal kita memilih lagi new slide, kemudian pilih lagi layoutnya apa gitu. Kita pilih blank lagi, maka ini muncul 3 slide. Oke, ini tentang scan pembuka ada 3. daerah yang ngirim sejuta Lanjut, kita akan menambahkan scan baru. waktu nama Kita tinggal di sini ada tombol filter atau new skin. Kita pilih saja tombol new skin. Maka di sini muncul skin yang kedua. Tetapi skin kedua ini otomatis nanti akan muncul setelah skin pembuka. Ini sangat pengaruh nanti andai kata kita membuat itu harus turun skin. Oke, scan kedua ini boleh kita beri nama ya. Atau kita tambahkan dulu slide dulu. Sama kita pilih slide dulu, kemudian ini basic, kemudian pilih blank lagi. Ini lagi tambah lagi ya. Slide, kemudian basic layout, kemudian kita sudah membuat 2 skin. Berikutnya kita akan menambah lagi skin berikutnya. Maka kita tinggal pilih lagi di sini tombol new skin. Pilih new skin lagi, ditambahkan lagi slide-nya, ya. Dan pilih lagi yang kosong. Ya. Sementara ya. Pak Juminto, Kosong dulu semua. mohon maaf Pak Juminto. Pak Jimmy. Ya, siapa? Mohon maaf, memotong dulu sebentar. Aplikasinya ini perlu di-install dulu, biar nanti saya juga mau ikut-ikutan gitu, ngambil di tengah. Oh, oke. Ya, sebenarnya bisa kita di sini kita bisa mencoba trial. Di sini ada trial. Nah, sini ada free trial. Ini saya geser ke sini, masuk. Ya, betul. Kalau kita mau mencoba, ini sebelum ini saya teruskan ya. Ini dipotong oleh Pak Bos. Saya menghormati Pak Bos karena beliau kan selesai. Ini kita mau mencoba, boleh kita memilih free trial di sini ya. Kita boleh mencoba lah. Tapi karena saya sudah install yang versi versi ya. Nanti saya tidak perlu install ya. Kalau kita Bapak Ibu mau mencoba, bolehlah kita masukkan emailnya apa, gitu ya. Tapi maaf ini tidak saya teruskan karena di dalam lab saya sudah ada Storyline yang versi full walaupun tahu sendirilah posisinya orang Indonesia. Nanti kita tekan tombol next, kemudian nanti akan kita dibawa ke sini ya, memasukkan beberapa form di sini, kita isi semua, akan juga ada nomor telepon. Kemudian kita nanti langsung ada tombol download ya, download artikel Storyline. Tapi maaf karena ini saya sudah terinstall Storyline versi 3, versinya full, walaupun maaf
saya dikasih dari Telkom, maka saya tidak meneruskan ini Pak Joni untuk mencoba storyline untuk free trial. Kalau nggak salah ada 30 hari. Ada 30 hari kita diberi hak untuk belajar storyline. Dan nanti kalau misalnya berminat nanti bisa membeli CD-nya juga mungkin sudah terjual di beberapa toko-toko CD software yang ada di Indonesia. Itu mungkin Pak Joni jawaban saya untuk apakah bisa di-download storyline versi trial. Tadi ya? Entos. Oh, entos. Waktu saya kembalikan itu ke Pak Sama kurang ke. untuk menanggapi pertanyaan apakah dapat di-download. Si kurang nggak mindo teh. Ya. Dan baik Pak Joni. Oh, aduh, Kang. Saya ngomong berkali-kali boleh di sorry. Yaudah Pak, ya ini saya sedang mencoba free trial. Nanti iklan sini untuk bisa mengikuti. Terima kasih Pak. Dilanjut Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Joni. Ayah seneng banget. Kembali ke sini, kita sudah membuat 3 skin ya. Hijau 3 beda. skin. Ya tambah bodas Kemudian rambut dalam saya sebuah media masih pembelajaran itu bodas. tentunya kan kita Nah, sudah dan menyiapkan ayah sebelumnya namanya adalah sama storyboard. ipis kaos Storyboard yang kita itu melulu akan gitu. membutuhkan berapa skin. Nah, storyboard itu disusun atau dibuat sebelum kita membuat media pembelajaran. Nah, umumnya itu minimal ada 3 skin ya. Maka saya membuat dulu gua habisin lagi pemajikan Ini ngomong apa namanya kan orang Jawa. 3 lagi kan skin lagi orang atau 5 lah ya. lu 5 aja lah. 5 ini ya. Oke. Scan 1, scan ini maaf, ini ada urutannya enggak? Ini dapat kita beri nama. Cara memberi nama itu tinggal klik 2 kali pada nama scan dan kita kasih nama saja ketikan biasa. Ini misalnya Mbak. sempet tuh masuk. Bundung Kemudian scan kedua ini misalnya akan diberi nama misalnya adalah kompetensi. Kompetensi. Nah gitu. Scan berikutnya misalnya akan diberi istilah apa gantung pada storyboard apa itu. Ini biasanya kan materi. Kemudian di sini boleh gitu ya, latihan soal. Kemudian di sini ada evaluasi. Gitu ya. Sekali lagi cara memberi nama skin tinggal diklik 2 kali, kemudian dirubah namanya jadi apa gitu ya. Jadi ini rubahnya gimana? Oh iya, jadi ketika saya menekan ini, saya tekan starting ini. Saya sebaiknya mengubahnya di sini. Ini saya rubah ke starting ya. Jadi ini urut 1, 2, 3, 4. Ini sebagai pembukanya. Oh sorry, ini lupa lagi. Bentar, ini saya ganti ya setelah itu ya. Ini pembuka biar urut lah, biar manis. Nah, pembuka ini materi, ini tadi apa? Yang soal evaluasi. Sorry, ini yang betul adalah kompetensi ya, kompetensi. Dan di sini kita isi materi. Nah, ini kita urut, membuka, kompetensi, materi, latihan soal, evaluasi. Ini kesusunan scan ini, saya ulangi lagi, sangat tergantung dari storyboard yang telah Bapak Ibu buat sebelumnya, sebelum membuat media pembelajaran. Termasuk juga banyak sedikitnya slide ini, sangat tergantung juga banyak sedikitnya media yang Bapak Ibu siapkan.
Misalnya ini materi tentunya kan lebih banyak nanti, maka tinggal nanti diklik kemudian pilih new slide. Nah untuk soal ini kita tambahkan slide, tetapi jangan lupa karena ini soal, maka ketika kita memilih new slide ada basic layout, jangan lupa kita harus memilih pilihan question sini ya, question. Maka sini ini adalah question yang lagi kalau kita menambahkan kan nggak mungkin soal hanya satu saja, maka kita tambah lagi slide, basic layout, kemudian question. Ini berulang-ulang sebanyak berapa soal Bapak Ibu mau menyiapkan untuk para siswanya dalam sebuah kegiatan. Ini terus itu kita bikin kira-kira 10 ya, 10 question. Kita ulang-ulang lagi. Ini akan muncul, tidak usah khawatir, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita tinggal 5 lagi untuk membuat 10. Jangan lupa pula ketika kita akan membuat soal yang ada gambarnya, biasanya ini soal-soal bahasa Inggris atau soal bahasa Indonesia yang kadang-kadang membutuhkan gambar, maka ini jangan lupa disiapkan question with media. Ini andekan kita akan membuat soal yang memuat media, bisa gambar, bisa video, bisa suara kalau bahasa Inggris ya, sebagainya. Oke, nanti ini udah 6 soal, masih kurang 4 lagi. Ini walaupun contoh tapi kita usahakan yang bagus ya. Ini sampai 10. Lagi ini dikurangi 1 yang untuk pendahuluan atau petunjuk soal, maka sini kita bikin 11, tapi kita hanya membuat 10 soal karena di sini soal ada petunjuk, tidak boleh buta soal. Baik, terus evaluasi sama, evaluasi tentunya sama dengan yang soal, bedanya adalah dalam evaluasi tidak boleh mencantumkan benar atau salah. Kita hanya memberikan hasil dari pengerjaan siswa itu di akhir setelah mengerjakan evaluasi berupa skor atau nilai. Ini dulu, kemudian di sini juga ini masing-masing slide ini bisa kita beri nama ya. Sini slide-nya bisa diberi nama juga sini. Nama slide-nya ya. Ini titik 2 kali, kemudian namanya apa, terserah Bapak Ibu. Misalnya ini adalah logo misalnya. Ya, kalau komputer ada logo. Yang berikutnya setelah logo muncul, sini ada namanya identitas. Ini biasanya identitas. Ada identitas media. Misalnya kalau saya mata pelajaran matematika, kemudian materinya integral luas daerah, kemudian untuk kelas berapa, dan sebagainya. Itu terus identitas media, jangan lupa juga itu diberi pembuatnya siapa? Pembuat ini boleh di depan atau juga kalau yang nggak mau tampil nama di depan, belakang juga boleh. Tapi umumnya di depan tuh sudah ada nama. Berikutnya kompetensi. Ini sama, ini kita bagi misalnya ini adalah kompetensi inti itu ya. Maaf, ini misalnya adalah kompetensi inti. Walaupun dalam buku sudah ada, tapi media yang baik harus mencantumkan kompetensinya apa, sehingga siapapun yang menggunakan itu akan mengetahui hasilnya
Oh, tadi sudah mencapai kompetensi kedua. Ini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi. Wah, ini grogi ada maksud ini. Nah, kemudian di sini jangan lupa indikatornya apa? Indikator bahwa setelah mengikuti media itu siswa bisa apa? Ini harus ada indikatornya, jamnya. Setelah mempelajari atau melihat media ini, siswa bisa mengerjakan soal ya integral luas, maka itu harus dicantumkan dalam indikator. Ini baru menyusun namanya global media kita. Kita belum mulai mengisi materinya. Ini kembali lagi sangat tergantung pada storyboard yang kita buat. Tentunya masing-masing mata pelajaran beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Materi ini saya matematika, maka di sini saya definisi di sini ya. Definisi integral luas. Gitu ya. Setelah definisi berikutnya di sini ada rumus biasanya. Kalau setelah ada definisi ada rumus integral luas. Ini kan kita kalau mengajar kan gampang, hafalan aja definisi rumus. Nah, di sini ada di materi ya, ada contoh soal. Ini sebenarnya pakemnya guru matematika ya Pak Zeni. Ada definisi rumus contoh soal. Ini ditinggal di anan di kerja buku. Lanjut ke ini. Ini soal ada petunjuk. Petunjuk pengerjaan soal bagaimana? Ada berapa soal? Kemudian kalau benar soalnya berapa? Itu harus jelas. Ya, ini urut, ini nomor 1 soal nomor. Gitu ya. Ini hanya untuk mempermudah kita nanti untuk mengisi media kita. Nanti jangan dibayangkan semudah kayak gini, karena semakin banyak medianya, nanti ini akan semakin ruwet. Sehingga ini kita lebih dari awal sudah kita buat dulu globalnya berapa. Tinggal kita ngisikan aja, ngisikan isi dari masing-masing slide ini. Nomor 3, ini dan terusnya jalan. Nomor 3 sampai 10. Mata pelajaran non guru kelas non. Baik, sekarang kita buka. Setelah kita membuat global, ini ada 1, 2, 3, 5 skin. Kita sudah memberi nama masing-masing slide. Kita menyusulkan dengan storyboard kita. Kita sudah tinggal gampang saja memasukkan masing-masing slide dengan apa yang ada pada logo. Nah, untuk memasukkan logo itu, kita ini ada memasukkan pasang slide baik itu teks, gambar atau video. Kita tinggal klik 2 kali pada nama slide yang akan diisi. Saya akan mengisi di sini slide logo, maka saya klik 2 kali di sini. Nah, klik 2 kali. Maka ini muncul namanya slide logo. Ini ada namanya. Akan kita isi dengan gambar. Caranya kita tinggal pilih menu insert. Di sini ada beberapa, ada karakter ini mungkin semacam clip art kalau di Microsoft Word. Ada picture, ada gambar atau bentuk-bentuk yang kayak di Office ya, sama, atau ini gambar ini ya, atau video atau audio atau objek lain dari web boleh kita masukkan ke storyline, atau bahkan text box ya. Text box juga kita masukkan. Oke, tadi saya mengulangi akan memasukkan gambar. Ketika kita memilih tombol atau toolbar gambar picture ya, maka kita bisa mengambil gambar picture profile. Ini tinggal kita di mana meletakkan gambarnya. Saya ambil dari semua flag ya.
Simolek. Nah, ini. Kita akan memasukkan logo Simolek. Saya nyari dulu logo Simolek mana. Logo Simolek. Ini ya. Nah ini. Saya masukkan logo Simolek dulu. Ini kita insert. Nah, maka akan muncul di sini gambar yang kita masukkan, logonya. Tentunya ini kita atur sedemikian rupa sehingga lebih manis gitu kelihatannya. Untuk mengatur gambar yang kita masukkan dalam sosial media sama pada prinsipnya dengan tool pada software yang lain. Ini ya, ini logonya. Ini baru logo. Dan menambahkan lagi logo, terusnya ada teks. Maka ini kita tambahkan teks box ya. Nah di sini misalnya media pembelajaran dengan storyline, gitu ya. Ini sama, ini text box sebelumnya. Kemudian kita akan mengatur pusat kecilnya sama ketika kita di Microsoft Word ya, Office. Ini jenis fontnya biasa yang mana. Terus saya pilih yang manis dan pilih mana ini. Kalau Pak To pilih ini, kaligrafi. Oh sorry, ini kita atur prosesnya gimana. Ini jenis fontnya, kemudian color, jangan lupa. 28 orang yang hadir. Ya, terus kemudian ini kayaknya besar nih, kita kecilin lagi lah. 24, 120. Nah, itu ya. Kalau kita ingin center ya tinggal ya. Nah, ini baru logo. Ke atas, masukkan insert. Misalnya apa? Ini insertnya adalah materi otomatika. Ya, ini pada satu. Tanya, mau nambah lagi text box ya udah ditekan lagi insert text box lagi. Ini integral luas daerah gitu ya, misalnya ada. Kurang lagi, tambah lagi text box lagi. Sini kelas 12 semester kedua gitu ya. Ini identitasnya. Terus kita atur sama ya, kita atur sama kayak tadi ya. Kalau mau bersama-sama ya kita tinggal blok semua, blok apa namanya, fontnya apa gitu. Apa sama dengan yang lain nah, kita membuat itu ya. Oke, pembuat dan sebagainya nanti kita tinggal nambahin. Kalau selesai mengisi scan pembuka, selanjutnya sangat tergantung kepada storyboard kita. Ini kan sekarang sudah muncul, ini ada isinya sama masih kosong. Itu jadi gini Pak Joni, nanti kita tinggal mengisikan kompetensi. Tentunya kita akan membuat media pembelajaran, harus siap dulu dengan apa saja konten yang kita mau. Kadang kita bernafsu untuk membuat
media pembelajaran, sementara kita belum siap konten apa saja yang akan dimasukkan. Itulah yang terkadang menganggap bahwa membuat media itu susah. Padahal tidak, karena kita hanya mengajar itu, kemudian kita trans ke namanya komputer. Jadi kita sama aja kita ngomong, cuman ditulis dalam bentuk ini tergantung pada yang kita siapkan, termasuk ini materi. Barangkali untuk sekedar mengenal storyline seperti itu dulu Pak Joni. Kemudian kita mungkin kita buka dulu, kita kembalikan dulu kepada Pak Joni untuk waktunya. Nanti saya sangat menunggu bagaimana respon rekan-rekan sekalian untuk memanfaatkan storyline itu dalam membuat media pembelajaran, biar kita sebagai guru yang memanfaatkan ICT itu semakin kece. Semakin kece bukan karena Pak Joninya atau Pak Jiminya atau Pak Waktonya atau Bunda Tepat itu yang ada, tapi karena kita memanfaatkan ICT dan menarik. Begitu dulu Pak Joni, waktu sementara saya kembalikan dulu. Nanti berikutnya kita sangat menanti respon dari rekan-rekan. Kalian. Dari saya sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diakhiri dulu Pak, belum selesai. Jangan tutup dulu, Pak Jim. Gitu, oke, thank you Pak Jim. Sebetulnya ini untuk membuat sebuah media pembelajaran yang sangat luar biasa sebetulnya Pak. Tapi saya kata orang Jawa, puntal-puntal ini Pak Jimmy. Kalau orang Lampung ngerti nggak ya puntal-puntal? Ketinggalan kereta gitu loh Pak Jimmy, terlalu cepat. Saking itunya mungkin ya Pak, sudah hafalnya dan saking saja jadi belum sudah sampai sini atau sudah sampai sana. Akan tetapi sepertinya untuk membuat storyline ini nantinya harus mempersiapkan dulu apa yang akan ditampilkan ya Pak Jimmy ya. Dan ini adalah nantinya berarti hampir sama dengan kayak misalkan RPP. Tuh bagi sana skenario pamitan atau bagi sana subbazu loh. Di kelas itu ya Pak Jimmy. Ayo tinggal berdua aja. Dijawab tadi. Dan bagi Bapak Ibu yang lain untuk bisa mengajukan pertanyaan tentang storyline ini, monggo silakan, nanti yang bertanya silakan untuk bertanya. Monggo Pak Jimmy, dengar suara saya tadi, pertanyaan saya Pak Jimmy? Iya, dengar. Terima kasih Pak Joni. Iya, jadi media pembelajaran itu sebenarnya kan hanya membantu kita khususnya materi-materi yang susah dipahami oleh siswa. Kalau yang materi yang sudah gampang dipahami siswa, nggak perlu media pun siswa sudah paham. Nah, kita terkadang kita tidak mengambil filosofi dari media. Kadang-kadang kita hanya membuat media yang materi gampang, yang siswa sudah bisa mempelajari tanpa ada media. Nah, media yang bagus sebenarnya membantu siswa untuk memahami. Dan juga yang perlu dipahami juga bahwa media ini tidak bisa menggantikan jam kita mengajar. Jadi media hanya membantu memahamkan siswa, baik itu memahami, baik itu di saat KBM tetap muka maupun di rumah. Nah, memang kelebihannya itu dapat dibuka di rumah di jam-jam tertentu yang terkadang di sekolah kan terbatas waktunya. Nah, itu sehingga bisa dibuka lagi siswa di rumah atau dimanapun dia berada, tidak terikat oleh waktu dan ruang. Cuma ya itu
prinsipnya tidak bisa menggantikan jam tatap muka gitu. Jadi harus disiapkan dulu semuanya kayak RPT lah, ada skenario pembelajaran, pembukanya apa, kemudian apa materinya. Itu Pak Joni jawabannya. Oke, ini ada Pak Revi Haryanto. Pak juga bertanya, apakah pada saat mendaftar email menggunakan 10-minute email seperti video script bisa secara online atau offline, Pak? Apakah bisa mendaftar dengan email 10-minute email itu, Pak, kayak video script yang pertama, dan apakah saat membuat storyline secara online atau offline? Itu dari pertanyaan dari Pak Revi Haryanto, Pak Jimmy. Oh ya, oke. Ya, untuk jawaban saya, terus terang untuk penggunaan, sebentar ini saya kasih dulu. Makanya kalau kita lebih dalam, bisa ini kita coba dulu dari websitenya Articulate. Kita ikuti, kita free trial, kemudian masukkan email. Kemudian ada yang versi online juga sih sebenarnya. Cuma kalau saya, karena ini media pembelajaran, menurut saya ya, ini ada berat. Kita preview di sini, ada preview. Ini semakin lama. Ini adalah offline. Apalagi kalau kita membuat online, nanti ketika kita preview, sebenarnya semakin tambah lama. Belum lagi kalau kemudian ada video, ada media lain yang perlu rendering yang agak lama. Jadi kalau menurut saya, kalau lebih aman, kita mencoba yang offline, Pak. Jadi lewat Pak Sering dulu, biar ini Pak Revi dari Pak Sering. Ini Pak ketawa nih Pak. Iya, terus gini Pak Joni, nanti gini, kalau memang nanti ada ini, soalnya saya ada sih yang offline, yang versi trial. Ada, kan dan download. Tapi trial ya, versi trial, saya sudah download, ukurannya sekitar sekitar 1,23. Jadi versi offline. Sekiranya picareos mantap. Upama pisayeun sok mangga kempekeun di yang versi 3 lain story lain itu 1,23. Itu versi offline. Nah, tapi nanti itu dengan apa namanya, template dari websitenya Storyline itu sudah masuk di situ, sehingga ada 1,23 itu software sama beberapa sampel, beberapa contoh yang trial itu bisa kita bantu untuk share, karena ini besar sekali ya, jadi kita pecah saja. Ada software yang utama, dan nanti resource beberapa example-nya kita potong untuk yang menghendaki saja, nanti bisa menggunakan Google Drive. Mungkin untuk sekedar mengantisipasi dengan offline atau online. Begitu jawaban saya, Pak Joni. Ya, berarti bisa di offline juga bisa ya, Pak? Iya, betul Pak. Saya sudah punya
free trial offline. Oke. Begitu Pak Revi Haryanto untuk jawabannya. Dari Bapak Ibu yang lainnya mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Silakan. Pak Jimmy, saya install, tapi ini kok kayaknya membutuhkan net framework. Dan saya sudah download juga, tapi harus report. Saya belum report ini, jadi saya belum bisa praktek. Saya ingin praktek ini itu sebetulnya. Oh iya, betul Pak Joni. Jadi pada saat kita install itu nanti, karena ini kan sebenarnya ada beberapa tools yang dimiliki oleh Windows. So, mungkin ini ya, beberapa tool yang include atau yang menggunakan atau yang memanfaatkan Windows ya. So, dari saya carikan dulu, ada Net Framework 3.0 kalau nggak salah. Dari Saya udah berhasil install, cuma membutuhkan untuk restart komputer. Nanti kalau di restart saya nggak bisa jadi online lagi. Jadi kan saya belum bisa mempraktekkan mengikuti apa yang tadi disampaikan Pak Jimmy. Saya ingat dari awal. Belum tahu sih. Ya betul Pak Joni. Bapak Ibu ada yang mau bertanya silakan. Pak Toto atau Bu Rini? Bu Trian? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang storyline ini. Oh iya, itu gambarnya harus ekstensinya JPG atau MPG atau apa Pak Jimmy? Oh ya, gambarnya yang bisa kita buka pakai Windows bisa JPEG ya, PNG juga bisa, BMP juga bisa. Pada umumnya yang bisa dibuka pakai Office itu dapat dimasukkan ke storyline. Berarti semua bentuk gambar yang bisa dibuat di Windows bisa dimasukkan itu ya Pak? Iya betul Pak. Jadi semua yang bisa kita buka menggunakan Office biasanya bisa dimasukkan ke storyline. Kalau video, memang video ada beberapa sih, ada beberapa yang tidak kompatibel. Tapi maaf saya belum semua belum semua nyoba. Tapi untuk kembali Pak Joni ke file storyline yang offline, yang trial. Ini kita download tanggal 10 Mei 2017, khusus yang aplikasi storyline saja itu besarnya 430 MB. Kemudian beberapa resource-nya atau beberapa example itu ada sekitar 800 MB, tapi itu kan tidak harus disertakan dalam install. Kita itu juga, ya betul. Kemudian net framework yang dibutuhkan itu adalah net framework 4.7 Pak Joni. Jadi net framework 4.7 itu miliknya Windows, yang itu harus kita miliki di sistem kita. Kalau sistemnya masih framework 3.0 itu belum bisa. Maka kita harus install
Nanti ketika itu sudah berhasil menginstal storyline, ada jendela permintaan untuk menginstal Net Framework 4.7. Nanti di sini juga sudah saya katakan kalau ada kata nanti ada yang menginginkan, itu sudah saya katakan juga Net Framework 4.7 itu sebagai permintaan dari Storyline ketika kita akan menggunakan apabila Net Framework kita itu masih di bawah 4 itu Pak. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Prihatin. Ada video tutorialnya nggak Pak untuk pembuatan tutorial ini? Pak Jimmy sudah pernah membuat sebuah media ini, terus Pak Jimmy juga meng-capture-nya, terus jadikan video tutorialnya. Sudah ada atau belum Pak? Ya, untuk video terang saya belum membuat, tetapi kalau kita mencari di YouTube itu sudah banyak sekali contoh pembuatan ini ya storyline. Kalau kita buka di YouTube itu sudah banyak sekali. Kalau kita ini gambarnya bisa sehari karena penggemar campur sari bayang. Sebentar. Ya, storyline. Artikulate. Nanti pada waktu digital class itu Pak. Oh, ya saya karena memang ini penggemar ini namanya ya, kesenian tradisional. Gitu. Itunya sudah versi Indonesia juga banyak. Saya belum menyiapkan untuk video yang khusus, tapi untuk filenya sudah ada sih. Ketika saya diklat di ini. Banyak banget diklatnya Pak Jimmy. Iya. Biasa. Ini sudah saya sudah saya ini Pak, sudah saya capture. Cuma ini belum saya buat PDF-nya. Tapi ini sudah urus ya. Ini saya capture yang pertama. Ketika narasumber itu menyampaikan materi, saya sambil mencoba sambil capture. Ini sama ya. Ini sama. Cuma ini belum saya buat PDF-nya. Ini masih dalam bentuk gambar-gambar semua. Ini urut dari awal sampai akhir pembelajaran di Pustekom. Cuman maaf sekali belum saya buat PDF-nya. Nanti insya Allah akan saya siapkan untuk tutorialnya. Walaupun ada sih tutorial untuk storyline dari Pustekom. Nanti kalau misalnya berminat bisa saya ambilkan di sini juga. Saya tutup dulu Pak ini, dan saya masuknya di sini. Ini video-video untuk storyline banyak sekali, nanti mohon bisa dipilih mana yang suka. Ini akan saya coba cari yang PDF storyline dari Pustekom. Tapi itu ada logonya Pustekom, itu dari Pak Bambang itu. Dari Pak Bambang ya, itu saya sudah download letaknya lupa. Itu sudah saya siapkan filenya, cuman saya lupa di mana taruh. Bentar ya Pak ya. Storyline. Storyline. Nah ini ada artikel storyline. Ini adalah grup ini ya storyline. Nah di sini ada contoh modul yang bisa dipakai oleh rekan-rekan sekalian.
Tapi maaf sekali ini hasil dari Telkom. Artinya apa namanya, belum buatan saya sendiri. Ini ya, ini saya coba tutup ya Pak ya. Nanti kita share di grup ini Selasaan. Saya share di grup Selasaan segera setelah ini saya download. Atau aja langsung ini saya ini aja, langsung saya forward ya, saya forward ke ini langsung ke grup, nanti bisa dilihat tutorial untuk storyline itu langsung kita bisa buka di sini di seminar pada ini ya. Ini sudah muncul di grup kita, membuat bahan ajar pembelajaran dengan storyline. Ya. Ini ada 68 halaman, tapi ini maaf sekali Pak, ini bukan karya saya, tapi ini adalah dari Telkom. Tapi saya kira nggak masalah ya. Tidak Itu Pak Joni. Terima kasih atas sharingnya. Ini ada pertanyaan dari Bu Sulis, apakah sambangan storyline 2? Ya, terima kasih dari rekan. Sebenarnya sama ya. Kalau Ibu sudah pernah mencoba kasih lain apa? Bedanya yang paling menonjol Pak, ya, yang paling menonjol adalah ini. Jadi storyline yang versi 3 itu bisa dipublish ke berbagai macam device. Kalau yang versi 2, kalau nggak salah ya Pak ya, itu hanya bisa dipublish ke apa itu ya? PC ya Pak ya, exe kemudian PC sama ini. Bentar Pak, ini saya mau menunjukkan yang bisa dipublish ke beberapa jenis device. Bisa ke tablet, bisa ke smartphone, bisa ke laptop PC. Bentar, tadi saya lihat di mana, lupa. Jadi bisa di ini. Bisa digoyang-goyang ini juga Pak Joni. Jadi kita bisa memilih landscape atau portraitnya device kita. Ini yang versi 3. Kalau yang versi 2 kayaknya netop aja digoyang-goyang, dia nggak mau menyesuaikan. Tegak terus gitu. Nggak mau dilonsor. Nah, ini yang versi 3 itu udah lebih ini bagus. Jadi kalau kita portrait ya ikut portrait, kalau landscape ya ikut landscape gitu. Jadi kalau yang versi desktop ya sama. Kemudian ada juga ini touch screen-nya juga sudah diakomodir oleh storyline. Kita misalnya akan menggeser-geser itu, kita tinggal memanfaatkan touch screen di dalam layar smartphone kita. Oh, yang versi 2 belum? Ya. Itu Pak Joni mungkin tambahan dari saya. Ini saya ada storyline 10, apa memang udah sampai 10 ya Pak? 10 lah. Itu storyline 1.0 versi 1.0 itu keluarnya tahun 2015 Pak, 2015. Nah, terus tahun 2016 kan muncul versi 2. Nah, di awal tahun 2017 muncul versi 3. Itu Pak Joni. Terima kasih Pak Jimmy atas penjelasannya. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya tentang ini? Bapak Ibu? Oke. Kalau belum ada, tadi kayaknya udah buat Pak Jimmy ya. Terus
bagaimana cara memasukkannya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi ke bagaimana nanti mungkin cara menyimpannya, mungkin dalam Demi Allah, disimpannya bagaimana kelanjutannya. Ya, oke. Terima kasih Pak Seni. Waktu harapannya singkat saja. Bukan nanya mungkin gini Pak, mungkin kayak gini, saya sebetulnya ingin mempraktekkan, tapi kayaknya ketinggalan dan teman-teman juga banyak yang, waduh saya belum itu udah jalan jauh banget gitu iya. Pak. Iya, jadi kan demo dulu ya. Demo dulu. Ya udah, gini aja. Nanti gini Pak Seni, karena ini kan sifatnya sharing. Nanti gini, nanti yang berminat untuk kopi yang offline versi trial, nanti bisa kita share di lewat grup itu untuk yang offline trial. Nanti karena itu 400 mega lebih, itu pakai email nggak bisa, ke WA nggak bisa, nanti pakai ini aja Google Drive. Saya coba upload ke Google Drive, kemudian saya share linknya ke dicoba install. Nanti lengkap dengan ini ya, saya kasih juga networknya yang 47 sebagai syarat bisa menggunakan Storyline. Baik, saya meneruskan sedikit tadi untuk menyimpan. Sebenarnya prinsip sama sih dengan software yang lain ya. Untuk atau kita pilih menyimpan ya, pilih file dan pilih save. Ya. Mangap asap nuhun ya, Dus. Tong bosen, Dus. Hasil kita simpan. Di sini karena saya sudah pernah mengarahkan ke folder push.com nomor 28 ini untuk nomor lain 3 itu saya nama aja di latihan sama lah dengan satu semasaran ya. Kemudian kita save ya. Maka ketika kita sudah save, di sini muncul di atas ini muncul nama filenya. Ini ketutup sama tombolnya webpage. Menyimpan, menutup ini tinggal close. Ketika kita menutup close, maka kembali ke di sini muncul ada recent file, muncul latihan 1 pelaksanaan. Ini adalah dokumen atau scan yang kita buat ya. Terakhir adalah ini. Maka itu muncul di file. Ya Allah, ini milih itu pengen Ibu. Milih. Gitu. Terus untuk berikutnya tadi sudah menyimpan sama menutup. Sekarang kalau mau melihat previewnya, preview itu sebenarnya ada 1, 2, 3, ada 3 macam. Preview di slide itu adalah, kita lihat ya, itu adalah
untuk melihat satu slide yang aktif. Dikunci. Si Om Joni ngajum ayah. Kita review. Kita hanya melihat preview satu slide yang aktif. Ayah Nanti yang kerkem muncul kieu itu kan. Di Zoom ayah. ilmu datang dua saat ini kita aplikasi kita oke. Si Kita ngakak kembali si lagi Joni. ke tadi bro. Ayah keur kieu. Kalau kita mau tinggal di video, kalau akan mengedit atau memperbaiki kita tekan edit, gitu ya. Edit maka ini muncul slide mana yang akan kita edit. Kalau mau ini dihilangkan atau ditutup ya kita tekan terus lah kembali ke ini apa namanya story view. Kembali ke preview. Preview tadi kan slide. Sekarang preview skin. Pinter sih. Kita akan preview skin. Skin. Ku aya direndahkeun teh pinter. Atuh da buat di Jogja mah tak silih pisan nih. Ieu na. On teh. Pergi teu pamit. Kita preview skin. Oh ibu eta nu mana? Oh. Maka yang muncul adalah satu skin. Dompet. Ini skin iya, tutup ya, kita. ingat. Ada Muncul. motor puput nama ayah. Ini adalah skin Tapi penutup. ayah Artinya di- tadi kita memilih Ayah preview mau- tapi hanya satu skin dan Oh. skin yang saya preview hanya satu ini aja berisi tentang identitas media yang saya buat. Ini kalau kembali kita terus kalau ingin ngedit lagi ya ini di edit maka kami terus ini tinggal diganti-ganti aja gambarnya. Bisa ganti misalnya simulek gitu ya. Nah ini kalau saya ingin mengganti gambar simulek, tinggal ini kita klik 2 kali aja ini logo SMA saya change picture. Kemudian saya cari logo simulek. Saya klik, maka langsung dia muncul logo simulek. Logo ini Tukui akan saya ganti jadi logonya ini apa namanya Xiameo. Nah, format gambar itu persis sama dengan di Office atau di PowerPoint ya. Itu sama seperti ini ya. Mau diubah itu ya sama. 2,5 juta. Tidak ada bedanya. di sebelah. Tah ayeuna bisa Bu. Mana yang PD aya ngejual lamun apa hayang namanya keur. ada boarding, ada setting. Geus saya tam. Putekom mau dirubah ini. Coba diperiksa dulu ngalan Perasaan Ibu. aku belum punya ininya, belum punya logonya. Bolehkah saya ganti iki? Ceu eta ge kasih api teh Bu. Kayak nama saya jeung Evan teh jeung istri teh. Mau ngajak jalan-jalan nanti malam. Budaya ke Nono ke Ampera ke api teh langsung sumringah ngajak temennya sok balik atuh yuk bung maneh we Sama ketika Coba dulu. siapa teh ya kita wah berada Burawa cenah ieu duluna teu betah dan saya yakin nanti rekan-rekan semua kalau sudah mencoba ini akan merasa nyaman, akan merasa enjoy karena ini sangat bagus sekali kalau sudah mulai mengeksplor kelebihan dari ini. Mun maju terus mah. Saya pun waktu 3 hari itu sangat enjoy, bahkan nggak mau pulang karena menarik sekali. Ini lanjut tadi saya ke preview lagi ya. Saya ke preview dan saya tutup dulu lah. Tutup, kembali ke preview. Tadi preview slide itu adalah menampilkan satu slide, tetapi nanti risikonya ketika kita hanya review sebuah slide dan slide itu menggabung atau nge-link ke slide yang lain akan muncul pesan kayak tadi. Tadi sudah preview skin. Berikutnya saya preview sini
project. Jadi semua project itu tampil. Maka kita memilih preview, kemudian ini agak lama sedikit, nggak apa ya. Ini menampilkan semua. Masih sabar menanti Pak Jimmy. Gua juga masih sabar, Om. Ya kan kalau sabar. Wah, masih sabar. Iya. Bicara apa Pak ya? Sabar menyimak, Pak Jimmy. Saya tahu lah, ada. Iya. Aku tahu lah. Ada acara ini kan Simolek di Iya. hotel mana ya? Iya. Di hotel ini ya. Betul. Semangat Om Joni. Om Jimmy. Iya. Ya, salam lah untuk yang di situ. Salam semua. Iya. Siap. Yang di hotel Mulia Senayan. Nah, ini tampil semua dari awal sampai akhir, seperti yang tadi sudah tampil semua. Jadi kayak yang tadi sudah saya tunjuk kan di awal saya tampil semua dari awal sampai akhir. Begitu Pak Joni, mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan terkait menyimpan, menutup, Muji-muji ibu atas sabana, apalun sabana. membuka dan juga preview. Kita publish Dari Bogor itu ada siapa? penimbangan. Ada beberapa fasilitas yang disiapkan oleh Storyline. Ada nanti hasilnya itu berbasis web. Berbasis web itu bisa dibuat APK. APK yang bisa dibuka di Android. Nanti langsung bikin APK-nya itu dapat dibuka di Android. Atau juga langsung bisa online, tapi kita harus harus masuk atau harus kita mencantumkan di websitenya Articulate ya. Sini. Atau bentuknya adalah ini learning. Ya. Tapi ini bentuknya seperti zip, seperti apa ya? Nanti kita akhirnya akan kita foto aja langsung naik ke Facebook. E-learning seperti Moodle atau seperti Joomla atau seperti yang lainnya. Penyedia LMS learning ya. Kalau saya pernah pakai Moodle tapi sekarang enggak, anak ya. Atau juga bisa kita publish ke CD. Jadi kita publish ke CD, nanti kita tinggal copy CD-nya, nanti siswa bisa langsung pakai. Gitu ya. Atau ini juga bisa dipublish ke bentuk Word, tetapi saya pernah mencoba, ini hasilnya mungkin karena ini mengaturnya saja yang belum bisa, tapi menurut saya hasilnya tidak memuaskan kalau dipublish ke itu. Yang bagus ya ke web ya, atau ke CD. CD ini nanti bentuknya adalah exe, jadi file yang berdiri sendiri, bisa dibuka di Windows sendiri. Tapi tanpa ada tanpa perlu ada tambahan lainnya. Yang penting sudah copy filenya dalam bentuk Excel atau terbuka di desktop. Tapi saya nggak badak. Ibu nu paling lucu nanti. Ya, tinggal pilih apa yang mau kita. Terus pakai training. Kemana kita mau publish dan pilih ini. Contoh kita akan membuat ke bentuk CD. Ini CD kita beri judul Tegal Daerah. CD-nya apa? Ini hanya keterangan saja. Setelah dibuat dalam seminar online Selasa.
yang oleh Imah 7, mobil 7. tulisannya. Kemudian ini biar tidak menimpa punya aku yang kemarin, ini saya ganti aja lah, integral luas daerah per 2. Artinya biar nggak menimpa file yang sudah pernah saya publish sebelumnya. Itu kemudian saya pilih publish. Kita tunggu apa. Iya, Ge. Ayo sok nampak tuh. Harusnya lagi jeroan. Tuh tinggali. Ya prepare dulu. Saya training kan, Oh, balapan sih, Ge. Ditunggu ya Pak Sony ya. Celana. Ngerjain waktu yang ada di hotel Sering. mulai ke Senayan. Maka si ayah. Kalau yang sama nanti si publish ke CD berarti Tenggara. Kan waktu itu diledek kuya walaupun di komputer lain. itu Waktu itu tidak Iya, ada dek, storyline-nya Krishna. bisa jalan Pak. wak lihat cara pakaiannya. Iya, bisa. Ditepikeun. Karena itu sudah Ditepikeun grup. file Exe ya, Exe. Exe. Grup host admin. sudah exe jadi Bun itu celana atau apa? Mandi. Wah, mempermalukan tidak saya. pengaruh Ngambek. laptop Gitu, lama gitu. atau Iya, baru gimana? atau beli sendiri adalah itu jalan insyaallah. Cik saya teh. Pada amal laptop dan sama Krishna. Kita langsung Krishna banget. ini sudah ada Pak, apa namanya tadi Dengan ya, japri. sudah ada ini hasilnya. Itu atuh. Ayah tipe gitu. Kita lihat Dia apa marah ke saya. view project. Ya Allah mempermalukan saya. Ini betulnya exe Pak, apa Sony? Sok ngerbantu motor. Ini sudah exe. Jadi kalau kita apa namanya? Ya, suasana hari. Kalau kita buka di Kan manapun jadi no, bisa. ya no, Karena no exe panah itu tidak. tidak terpengaruh oleh Si Kom jadi kia bu di grup tembok dia ke ibu. Itu celananya balapan ya. Tetap ya, ini hanya apa menampilkan publish ke exe. Kalau filenya berarti di sini. Jadi ini kan, nah ini kan muncul, Renang, perak, hiji, perunggu. ini kan muncul, Lihat aja, iya, kebenangan. ini kan muncul yang publish saya tanggal 19 Mei 17. Ini publish saya yang tanggal 25 Juli 17. Ini adalah publishnya hasilnya yang kita tadi baru saja kita publish. Ini kita buka, maka ini muncul ada ini apa application. Nah inilah yang nanti kita buka ya, kita buka tuh. Sebenarnya ini. Kalau kita Sumpah buka aku nggak ngerti. secara ini ya, secara manual di sini itu saja. Jangan, kisah balas ya. Kamu Maka budaya dia tiga muncul tadi ini adalah Sumpah cina aku ngomong nggak ngerti. wae gitu orang Jadi ngerti lah ngerti. Dah emang gak tahu ya. Ngomong masih umi mah keur baheula keur damai ya, jeung urang muncul. heboh rame. Ini ada pertanyaan lagi Pak Joko apa Jimmy Doni, Krishna, Ayah, Umi, Baherman. dari Bu Sulistiani untuk pembuatan soal latihannya atau soal evaluasi. Heboh. Cerai. Tadi Bapak menyatakan jenis soal pilihan ganda. Apakah ada jenis soal yang lain atau bagaimana Pak Jimmy? Monggo Pak, gimana Pak ini? Ya, terima kasih Bu Sulis. Ada berbagai macam soal ya. Bentar, ini saya testing dulu. Ya, baik. Terima kasih Bu Sulis menanyakan tentang jenis soalnya. Ada beberapa bentuk soal yang bisa kita buat. Ada yang pilihan ganda, ada yang menjodohkan, ada yang isian singkat juga ada Bu Sulis. Nah, ini saya cari dulu menunya ya untuk membuat soal. Kita lihat di sini. Ini ada beberapa, bentar ya, saya cari dulu. Ini Pak, jadi saya di sini. Tuh. Oh ya, Pak Joni mumpung ingat tadi aku mau menunjukkan ini bentuknya tadi yang bisa dibuka di berbagai macam device ya. Ini di sini ada ini laptop, ini tablet mungkin ya, ini tablet, smartphone.
uh, Bu, HP menunggu kuno untuk ini, HP disantap kuno cina. juga. Cek Jadi ini bisa minum di kopi dulu om. publish ya Saya berbagai menunggu macam untuk fitur. disantap cina. Mumpung masih Cemplung. ingat tadi kan Angger. aku mau nyari itu tapi Aneh nggak makanya. ketemu. Jadi kalau ketemu saya ingetin ada tablet, bisa ke ini smartphone, bisa ke HP kuno, bisa ke HP kuno. Kuno tuh yang Terus kembali mana? Yang ini ya, yang kuno kecil, tuh kayak kecil apa? banget, nah, kecil kan. Nah, mungkin 2 inci layarnya. Nah, terus kembali ke tadi ini apa namanya, menambahkan ini apa soal ya. Nah, tadi ini tadi mau nunjukin menambahkan soal. Bentar Pak, ini saya cari dulu. Bentar Pak, ini Pak carikan dulu. Lupa letaknya yang jenis-jenisnya. Sebentar Pak. Jenis-jenis soal. Question mana question? Santai Pak, santai. Sebentar, Tenang aja, tenang aja. Iya, bentar Pak. Oh, Ini nyari, sate bu. Sate. maunya nyari nunjukin 5 soalnya siki itu. sate. Jangan lupa Om Joni. tempatnya. Question mana question? Momen dulu. Wah nunggu disantap cina. Oh, untuk Nah. makan malam ya. Iya sudah bubar ini. Slide mana? Question. Iya. Bukan, bentar Pak. Ini saya mau nunjukin jenis-jenis soalnya. Oke, ini aja. Oh, ini udah ada sih. Ya, nah, kita bukakan ininya. Ini yang bikin adalah Pak Bambang Irianto. Pak Bambang Irianto, beliau adalah apa namanya, pegawai di Pustekom yang jadi narasumber pada saat pelatihan storyline di Pustekom Ciputat. Baik, menambahkan soal. Pak Joni maaf ya, agak lupa soalnya letaknya itu daripada salah, makanya saya carikan di sini. Atau nanti Bu Sulis bisa langsung saja nanti nyari di sini ya. Pinter. Ada kok di sini ada. Pinter Pak Joni. Berbagai macam untuk soal. Ada soal Guru SMA sudah bu. ada soal isian singkat, ada soal apa namanya pilihan ganda. Jadi maaf bisa terjawab dengan baik karena tadi saya tidak siap dengan pertanyaannya. Tulisnya. Oh ini mungkin ya. Ini nih. Bu cek Di sini Bu. airport. Wah, yang lagi. Si Dede itu tanggal 28. Nah, Bu. tidak muncul. Oh, gimana? Hilang Malam lagi. 1 bro. Yang isukan ya. Ini begini di mana nih kalau nggak kelihatan? Iya, kangen sama Budi. Enggak, dia masih ini sama Pak To di Hotel Mulia Senayan. Bu Jumat. Yang ngajak-ngajak dia. Pak To Oh. sama tim Simulek Indonesia. Ini Bu Sulis di halaman berapa nih? Halaman 60. Wah bu. Jadi ada macam-macam ini ya. Ada macam-macam untuk soalnya. Malah bilang lagi. Ayah pulang kuliah langsung ke itu bu. Kuliah perdana ya. Ini. Langsung kamar. Halaman inilah. Wawa. Halaman 60. Nah ini ada multiple choice. Ada multiple respon ya. Ada fill in the blank. Ingat, Nah, kuliah isian langsung singkat. ke itu monok Ada word bank.
Yang di lalajuanan. Kan apa nih ya? Ini kan kata itu berarti menjodohkan. Atau juga bisa ini. Kuliah beres. Bentar. Udah masih perdana. Ada juga yang soal benar salah. Ini ya. Sini. Ada soal benar salah. Oh, inilah. Fill in the blank. Kayaknya kurang gede. Saya ketikkan satu. Nah ini. Ada soal yang benar salah. Ada yang multiple choice dan ganda. Ada multiple respon. Kita bisa memilih 2 atau 3 pilihan. Fill in the blank. Ada isian singkat. Ada word bank itu apa? Itu juga sendiri ya. Tulis. Word bank. Ada sequence, drop, and break. Ini kita mengurutkan. Kalau mata pelajaran bahasa Indonesia mungkin ada ini ya, mengurutkan paragraf yang bagus itu ya. Nah, kita bisa membuat 5 kalimat, kemudian disuruh menyusun paragraf yang baik, maka kita pilih jenis questionnya adalah sequence, drop, and break mungkin ya. Ya. Mungkin jawabannya nggak memuaskan karena sekarang belum masih Pak. Kabulusan mandi tiris. Tidak bisa memuaskan. Mandi genteng. Ada matching, menjodohkan. Nah ini kalau jodoh ini saya suka. Saya dapat kali kan ini menjodohkan. Matching, drag, and drop. Ada juga hotspot. Hotspot ini menarik Pak Joni. Nanti kita menekan di sebuah gambar, itu nanti muncul keterangannya. Misal gini, dulu di SD ada soal peta buta ya, peta buta. Artinya ada huruf A di Pulau Jawa. Nanti dipilih mana, Jawa, Sumatera, Pekambangan, mana, nah gitu ya. Nah ini juga bisa kita membuat soal. Bentuknya adalah hotspot. Ketika kita memilih sebuah huruf nanti itu akan muncul benar apa salah. Misalnya soalnya pilihlah letak Pulau Sumatera, maka nanti hotspotnya diletakkan di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Bali, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua, Pulau Irian Barat gitu ya. Nanti kalau yang betul berarti itu muncul skornya. Ini bisa. Oke. Om Joni mesti calling kok aja. Om 3 menit. Iya, itu ya Pak Joni ya. Juga intinya tulis berapa yang di storyline ini ya Pak. Jadi pertanyaan untuk Bu Sulistani sudah terjawab. Berarti apakah hampir sama soal-soalnya dengan yang di ISPRI? Iya betul Pak. Iya, ada sama. Ada sama di Quizmaster juga. Ada sama lah, prinsipnya sama. Untuk membuat kolom nama siswa untuk login sebelum mengerjakan bagaimana Pak? Ada nggak Pak? Ada. Di modul ini juga ada Pak. Ada membuat variabel nama sama nomor induk sama kelas. Ada. Tapi mohon maaf, terus terang saya belum pernah mencobanya itu. Tapi ada. Ini sini saya pernah baca, cuman belum dicoba. Karena waktu itu memang cuma 3 hari. Jadi waktunya untuk mencoba itu belum sampai. Tapi ada. Coba juga ini membuat skornya itu mau bagaimana, tuntasnya berapa nilai. Ini ada juga rumusnya. Ini ada nih use score. Ini nanti rumusnya ini rumusnya, ada rumus di sini apa namanya yang perlu kita masukkan. Insya Allah ada, tinggal iya betul, ini sama betul yang dari Pak Tambang Irianto dari Pustekom. Ini sudah lengkap semua Pak, bagus ini. Oke Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WA seminar silakan digabung aja, klik dengan
link yang sudah di share di atas ini, Tutup ya, Om. ini linknya untuk di situ tadi sudah di share untuk bergabung di grup WA-nya, untuk bisa gabung di link yang sudah di share oleh Bu. Pak Juminto, jam 9 lebih, dan sepertinya waktu untuk merekam juga sudah habis. Semangat. Betul ya Pak Toto? Iya. Dan sesuai jadwal, ya sesuai jadwal sepertinya kita harus mengakhiri untuk pertemuan kali ini untuk belajar tentang storyline. Oh si Om, ini ada yang mau bertanya. Silakan. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Link video di Oke, link video tutorial dari Pustekom ada nggak Pak Jimmy? Video tutorialnya dari grup storyline-nya dari Pustekom belum pernah saya lihat. Dan biasanya, iya betul belum. Saya belum mengetahui, mungkin sudah ada teman, saya belum memperolehnya Pak Joni. Setahu saya hanya PDF. Untuk videonya belum saya peroleh. Oh, karena ada yang bertanya buka di Pustekom belum ada video tutorialnya gitu Pak. Ya betul, karena itu memang untuk peserta ini aja. Jadi grup storyline Pustekom itu hanya khusus untuk peserta pelatihan yang di, iya betul. Iya. Tidak untuk umum berarti. Waktu itu belum untuk umum. Setelah selesai, saya kira untuk sepanjang untuk pembelajaran, saya kira. Terima kasih atas Pak Jun itu yang mau berkenan untuk sharing ilmunya. Semoga nanti mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mungkin dua patah kata untuk kata penutup Pak Jimmy, silakan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan yang telah bersedia bergabung bersama kami di seminar online Selasa. Inti dari apa yang saya sampaikan adalah hanya sekedar sharing semata, tidak ada hal yang baru karena kita semua adalah telah berkecimpung di sini. Hanya memang menurut saya storyline poinnya adalah ada kelebihan dibandingkan dengan dengan software pembuat media pembelajaran yang lain. Jadi ada kelebihan yang menurut saya perlu kita eksplor sebagai seorang ahli IT. Demikian Pak Joni, dan ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Apa yang saya sampaikan tentunya banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Dan mungkin saya akhiri Pak Joni, dari saya akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah terselesaikan untuk seminar Selasaan pada malam hari ini, dan saya atas nama host mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Jumin Yanto, Pak Jimmy, sulit, kenapa sih? Yang telah berkenan untuk membagi ilmunya yang luar biasa ini tentang storyline. Semoga nantinya khususan saya bisa untuk mempraktekkan dan membuat sebuah media, dan pada umumnya Bapak Ibu yang hadir pada malam ini untuk bisa membuat media juga dengan menggunakan storyline. Untuk itu karena saya sebagai manusia yang tidak
luput dari alfa dan salah. Saya mohon maaf juga atas ketilapan dan kesalahan saya dalam bertutur kata dan berkomunikasi dalam Pikon ini. Kepada Pak Jumianto sebagai pemateri dan kepada Bapak Ibu sebagai peserta, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Moga-moga selalu dimaafkan. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan antara Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ya, Pak Jimmy. akhirnya. Terima kasih Om Joni. Terima kasih semuanya. Iya. Wakto. Yuk. Bentar, jangan pergi dulu. Kenapa? Jangan pergi dulu. Itu di Hotel Mulia Senayan berapa hari? Aku nggak ikut, cuma yang Dini aja. Bohong. Enggak. Teh Dini bilang, aku sama Wakto gitu. Iya, iya. Iya, nggak ngajak-ngajak sama Teh Dini. Ada salam dari Neng Dini buat Om Jini. Iyalah, kembali salam. Iya. Makasih. Oh iya, Wakto. Yuk. Ini pribadi aja. Tapi nggak apa ya, ada yang dengar nggak apa. Kalau pribadi jangan diumum. Enggak ya, enggak pribadi banget ya. Ini adalah Waktu aku mohon doanya. Yuk. Tanggal 26 aku ada pertukaran guru ke Cina. Wis, keren. Itu Pak Gatot yang ngasih informasi, terus kita alhamdulillah lolos seleksi. Alhamdulillah. Sip. Kita berangkat tanggal 26. Ya. Langsung Jogja, Kuala Lumpur, Cina. Mohon doanya Pak Ko dan juga semua panitia. Siap. Seminar Selasaan Ya. diberi kelancaran dari awal sampai akhir. Amin. Dan nanti bisa membawa hasil yang maksimal untuk anak didik saya. Amin. Begitu Waktu. Ya, semoga lancar di perjalanan. Pak Jimmy. Ilmunya di-share lagi ya, Pak. Pak Jimmy. Iya, Pak. Saya sebagai Iya, Pak. Ya. Ya, sebagai saudara merasa bangga, bersyukur. Semoga lancar di jalannya, aman, sehat, barokah, dan bisa kembali ke Indonesia dengan membawa segudang ilmu. Buat di-share lagi di sini ya. Insya Allah, Pak. Iya, sip, semua sip. adalah berkat doa dari Waktu Ya. dan semua. Jangan lupa, pesan pribadi jangan lupa, itu istri dibekali yang cukup selama berapa? Seminggu ya? Iya, Pak. Ya, cukup lah. Ya, dibekali. Enggak, kalau dibekalin itu saya mau bilang teh ini dulu. Mau dibekalin teh apa dibekalin kopi gitu. Dua-duanya. Sorry ya, Pak Jini, saya tadi belum makan dulu. Curang. Orang Waktu juga belum makan juga sih. Itu Masa host sama makan kan nggak? itu hostnya curang tuh. Makan pun. Itu. Oh iya, sambil makan Pak Jani. Untung. Pak Jani ini ya kenal sama Wawi nggak? Oh, kenal. Wawi kenal ya? Kenal. Dapat salam. Oh iya tahu lah kan temen SMP.